Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kurang keras. Shalom. Shalom. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Rendahkan hati dan pikiran kita untuk tertuju pada Tuhan Allah kita, pribadi yang mengasihi, pribadi yang sungguh hebat, sungguh kasih. Bapak Ibu, kita baru saja merayakan hari kemerdekaan kita. Kita mau panjatkan syukur kepada Tuhan kita atas penyertaannya selama negara ini berdiri. Kita mau berdoa bagi bangsa ini, biar kemuliaan Tuhan nampak. Ini kok doa kami ya Bang. Syukur untuk setiap rencana-Mu. Syukur untuk setiap rencana-Mu, rancangan-Mu yang mulia Tuhan. dan rancangan-Mu yang mulia. Kami mau bersatu hati menyembah-Mu. Dalam satu tubuh kami bersatu. Kasih Tuhan. Jadi Kerajaan-Mu, ku ucapkan berkat atas Indonesia. ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami mau berdiri Tuhan. Di bangsa ini Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Panjatkan syukur kita kepada Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu. dalam satu Tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. bagi bangsa ini kami berdiri. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya Nama-Mu Tuhan, Hanya nama-Mu Tuhan yang layak kami tinggikan. Hanya nama-Mu. hanya
benar Bapa, hanya nama-Mu yang layak kami tinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Benar, ini doa kami ya Tuhan. Ini doa kami bagi bangsa ini. Kita mau bersatu hati kami. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah pada hari ini. Kami mau merendahkan diri kami. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bila kami layak di hadapan-Mu untuk melayani-Mu hari ini Bapa, untuk memuji nama-Mu Tuhan. Ketuk pintu hati kami dan teman-teman kami Tuhan, supaya kami mau datang di tempat ini bersama-sama sebagai saudara seiman, menyembah Allah yang ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Berkati pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani. Hati kami hanya tertuju padamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu siap untuk memuji nama Tuhan? Orang keras. Bapak Ibu siap untuk memuji nama Tuhan? Katakan amin. Oke. Kita mau bersatu hati, kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Satu kita sekalian. Satu kita sekalian, kasih Tuhan menyatukan. Bersatulah kita dalam roh Tuhan. Satu kita sekalian. Mari nyanyi sekalian. Mari nyanyi sekalian. Kasihnya kita rasakan. Bergandengan tangan kita nyatakan. Satu kita sekalian. Sekarang berikan salam yang hangat kepada kanan kiri. Kita mau memuji nama Tuhan sebagai keluarga kerajaan Allah. Angkat pujian ini bersama-sama. Satu kita sekalian. Satu kita sekalian. Kasih Tuhan menyatukan. Bersatulah kita dalam roh Tuhan. Satu kita sekalian. Mari nyanyi sekalian. Mari nyanyi sekalian. Kasihnya kita rasakan. Bergandengan tangan kita nyata. Satu kita sekalian. Kita sekalian. Bapak Ibu, kita mau berdiri, kita mau bangkit bagi Yesus. Menyatakan iman kita kepadanya, bahwa Dia yang menolong dalam hidup kita. Mari kita bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, umat yang ditebus. Angkatlah tinggi-tinggi panji salib Kristus. Di dalam perjuangan si iblis diserang. Kuasa dosa musnah, Tuhanlah yang menang. Mari nyanyikan. Hai bangkit bagi Yesus, dengar seruannya. Hai bangkit bagi Yesus, dengar seruannya. Detik yang menentukan sekarang inilah. Walaupun tak terbilang pengikut sadar, semakin berbahaya, semakin kau tekan. Kita tahu kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri, tapi kita punya Tuhan yang hebat, amin. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Hai bangkit bagi Yesus di dalam kuasanya. Hai bangkit bagi Yesus di dalam kuasanya. Usahamu sendiri tak ada gunanya.
bangkit bagi Yesus, kita mau berperang baginya. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama berperang. Pastilah umat Tuhan kelak akan menang. Pahala tersedia, mahkota mulia, bersama Raja surga bertata selamanya. Mari sorak-sorakan pujian bagi Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Kita percaya kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang selalu ada untuk setiap kita. Ketika kita jatuh, ketika semuanya terasa berantakan, God is able. Dia ada. He is more than enough. He is more than everything. Nyanyikan lagu ini. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounding in us. You're more than enough for me. Betul Tuhan. Engkau layak, Engkau ada Tuhan. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sangat indah. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan penuh kerendahan hati, dengan sungguh-sungguh. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail. Your love is powerful. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Power, mercy, and never failing. Power, mercy, never failing. Stronger, deeper, never changing. Glorious, faithful, never ending. Great is our God. Power and mercy never failing. Power, mercy, never failing.
overflows in us. Overflows in us. You're more than enough for me. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Saya undang anak-anak sekolah minggu, yuk kita maju ke depan, kita mau berdoa bersama-sama. Bapak Ibu, kita akan mendoakan anak-anak kita. Kita akan berdoa ya. Yuk kita tutup mata. Kami berterima kasih kepadamu Bapa, karena pada pagi hari ini kami boleh siap untuk masuk ke dalam kelas kami masing-masing. Ajar kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Bapa supaya kami menjadi anak-anak yang taat dan patuh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus karena kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Hidup anak-anak. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat belajar. Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Selamat pagi. TLCC, apa kabar semua? Luar biasa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini yang kita ambil dari Ibrani pasal 4. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang kepadamu dan bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kebenaran firman Tuhan bisa kami cerna dengan baik. Dan biarlah kasih Tuhan, Roh Kudus akan menerjemahkan itu ke dalam diri kami. Sehingga kami ditegur, dinasihati, diajar oleh Tuhan sendiri. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami elder sedang membaca buku ini, jadi ini buku bagus sekali, baru diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. John MacArthur ada seorang pendeta yang luar biasa, saya suka sekali mendengar khotbah dia. Dan dia menulis buku kunci-kunci bagi pertumbuhan rohani. Jadi kalau saudara mau pinjam buku ini, kita ada perpustakaan di bawah, silakan baca. Atau kalau saudara mau beli, lembaga literatur baptis menjual buku ini, saudara bisa cari situ. Ini bagus sekali, sederhana sekali. Bagaimana kita bisa bertumbuh secara sesuai dengan apa yang Tuhan mau, gitu ya. Kadang-kadang ukuran pertumbuhan kita itu kita ukur sendiri. Tapi seperti apa firman Tuhan mengenai pertumbuhan kita mesti belajar dari buku ini. Ini bagus sekali, John MacArthur menggambarkan dengan begitu luar biasa, dengan begitu sederhana sehingga kita bisa paham. Nah, elder lagi baca buku ini. Ya, kita diskusi buku ini, elder, dan saya dengan beberapa pendeta juga sedang mendiskusikan buku ini. Jadi walaupun bagi kami ini mungkin terlalu sederhana, tapi menarik untuk dapat dibahas. Nah, salah satu yang sedang kami baca adalah bab 4. Kami baru bahas bab 4 kemarin. Dan menarik sekali dalam bab 4 ada kisah mengenai seorang yang bernama Ferdinand. Coba lihat, Ferdinand Waldo de Mara. Saudara bisa cari nama orang ini di Google. Dan bab 4 ini John MacArthur menceritakan mengenai Ferdinand Waldo de Mara. Dia tidak lulus SMU. Dia tidak lulus SMA. Ini luar biasa nih orang. Tidak lulus SMA. Tetapi perjalanan karir dia dibuat film, dibuat buku, difilmkan. Dan dia menjadi orang yang sangat terkenal di Amerika. Sangat terkenal.
Bayangkan orang ini, saudara, dia tidak tamat SMA, tapi dia tidak punya gelar apapun, tapi dia bisa menjawab sebagai karyawan di sebuah universitas. Lihat ya jabatannya, pernah menjadi dosen psikologi. Hebat ya, pernah menjadi dosen psikologi, dia pernah menjadi biarawan. Wow. Ada orang yang jadi dosen psikologi lalu jadi biarawan? Nggak ada. Dia pernah menjadi asisten sipir di penjara. Lihat jabatannya luar biasa. Dia pernah menjadi ahli bedah tentara angkatan laut. Jadi lihat, psikologi, biarawan, ahli bedah. Dia pernah mengoperasi orang. Operasi amandel pernah dia lakukan. Jadi orang yang diabetes, dia pernah potong kakinya, jadi amputasi dia pernah lakukan. Dia pernah mengeluarkan peluru dari dada seorang tentara. Luar biasa ya. Ini orang yang sangat luar biasa dan kisahnya difilmkan. Kisahnya difilmkan. Nah, kenapa Ferdinand Waldo de Mara bisa seperti itu? Saudara tahu kenapa? Pasti saudara akan mengatakan dia kerja keras. Dia belajar. Tidak. Dia memalsukan ijazah. Jadi dia kalau mau melamar jadi dokter, dia sudah palsukan portfolionya. Dia pernah bekerja di sini, dia palsukan ijazahnya, lalu orang terima dia sebagai dokter. Wah ini. Jadi dia terkenal sebagai salah satu dari 10 imposter terkenal dunia. Penipu terkenal dunia. Dan kisahnya difilmkan dengan judul The Great Imposter. Luar biasa ini orang. Dan ini dikasih tahu oleh John MacArthur. Untungnya dia bertobat. Nah, dia membuka kisah ini, dia mengatakan bahwa banyak orang Kristen itu sama seperti Waldo de Mara ini. Banyak orang Kristen seperti Waldo de Mara. Kenapa? Banyak berpura-pura jadi orang Kristen. Pergi beribadah, ya. Dia bilang dia orang Kristen, memang dia orang Kristen. Tapi berpura-pura punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, ini yang akan kita bicarakan pagi ini. Ini akan kita bicarakan pagi ini karena penulis Ibrani mengatakan waspada. Ibrani pasal 4 ayat 1, waspada. Kenapa bisa banyak orang yang pergi ke gereja dan menamakan dirinya Kristen, tapi sebenarnya tidak punya relasi dengan Tuhan, tidak punya hubungan yang baik sama Tuhan, bahkan tidak yakin akan keselamatannya. Dan ketika Tuhan memanggil dia pulang, maksudnya dia meninggal, dan Tuhan tidak memberi keselamatan kepadanya. Padahal dia setiap minggu pergi ke gereja dan rajin pergi ke gereja. Karena banyak orang Kristen bertingkah laku seperti Waldo de Mara ini. Imposter, penyamar ulung. Penyamar ulung. Nah, kenapa bisa itu terjadi? Saya membaca, kenapa ini bisa terjadi? Pertama, memang ada orang yang berpura-pura jadi orang Kristen. Supaya ada identitas saya menjadi orang Kristen. Cuma identitas saja. Yang penting saya punya agama. Itu yang terjadi pada saya dulu pada waktu saya masih SMP. Saya pikir teman-teman saya punya agama. Saya harus punya agama dan saya pilih Kristen. Lebih gampangnya seperti itu. Saya pilih yang penting KTP saya ada agama Kristen. Nah itu pura-pura. Yang kedua mungkin dia nggak salah. Dia nggak salah. Tapi dia diajarkan salah oleh gereja. Kenapa bisa seperti itu? Dia masuk ke gereja dan gereja membius jemaatnya dengan doktrin-doktrin yang salah. Masuklah ke gereja kami, dengarkan firman Tuhan, dengarkan berkat Tuhan dan selalu dipuaskan dengan keinginan telinga dan tidak pernah menyampaikan firman Tuhan secara utuh. Sehingga jemaat mengatakan, aku diberkati oleh Tuhan, aku mengalami mujizat dari Tuhan, itu sebagai tanda bahwa aku memiliki keselamatan. Itu keliru besar. Keliru besar. Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Jadi mereka memikirkan keselamatan itu hanya karena pengalaman-pengalaman rohani
seperti itu. Nah, ini yang akan dibahas oleh penulis Ibrani. Dia mengatakan kepada kita waspada. Dan dia menggambarkan orang-orang di di padang gurun itu. Mereka keluar 2 juta lebih masuk keluar dari Mesir, tapi cuma 2 orang yang masuk tanah Kanaan. Mari kita buka Ibrani pasal 4 untuk kita mempelajari lebih lanjut dari ayat-ayat ini. Buka Alkitab kita baca Ibrani pasal yang keempat. Ada ya? Oke, saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap sampai ayat 11. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam negeri perhentian masih berlaku. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dengan murkaku mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Dan dalam nas itu kita baca mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 11 sampai 13 sebenarnya itu menceritakan kembali apa yang dijabarkan oleh penulis dalam pasal yang ketiga. Jadi saudara akan membaca gitu, nanti baca dalam pasal 3 dia mengambil contoh orang-orang Israel yang keluar dari Mesir melewati padang gurun 40 tahun lamanya dan mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Hanya 2 orang yang bisa masuk ke sana, yaitu Joshua dan Kaleb. Saudara sudah tahu itu semua. Dia menjadikan contoh cerita itu sebagai gambaran. Gambaran, perhatikan, ini gambaran. Dia tidak mengatakan bahwa orang yang tidak masuk tanah Kanaan tidak masuk surga. Enggak seperti itu. Saudara lihat, Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Tetapi dia masuk surga. Dia tidak mengatakan orang-orang yang mati di padang gurun dan tidak masuk tanah Kanaan tidak masuk surga. Dia tidak mengatakan demikian. Ini hanya menggambarkan ada sekian banyak orang yang keluar dari Mesir, tapi hanya 2 yang masuk ke tanah Kanaan. Sekalipun mereka melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Nah, dalam Ibrani pasal 4 ini, kita melihat dia menggambarkan suatu tempat yang disebut dengan tempat perhentian. Ya, tempat perhentian. Terminal ya, tempat perhentian. Dan kalau kita membaca gambaran itu, silakan slide berikutnya, silakan melihat di sini, next. Allah berhenti menciptakan pada hari ke-7. Dia sudah bekerja hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Dia mencipta dan dia bekerja, hari ke-7 dia berhenti. Jadi perhentiannya itu di hari ke-7. Setelah Allah menciptakan, dia bicara mengenai perhentian lain.
Dia memilih bangsa Israel menjadi alatnya untuk dapat mengabarkan berita sukacita kepada bangsa lain. Lalu digambarkan di situ bangsa Israel keluar dari Mesir dan disebutkan di situ ada tempat perhentian bagi mereka, yaitu Kanaan. Mereka keluar dari Mesir, nanti ada tempat mereka beristirahat, yaitu di Kanaan. Setelah melakukan perjalanan sebagai pilgrim begitu lama, lalu mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan di situ mereka berhenti, tidak berjalan lagi. Tetapi saudara lihat, Daud dalam Mazmur 95, dia bicara mengenai hari perhentian. Padahal Daud sudah berada di tanah Kanaan. Artinya ada satu tempat perhentian lain yang disediakan Tuhan bagi Daud. Dan bukan Kanaan, sudah pasti. Dia sudah masuk tanah Kanaan. Lalu penulis Ibrani mengatakan, hari ini, lihat ayat 1 dia katakan, jangan seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku bagi kamu. Pasti ada satu tempat lagi, yaitu tempat perhentian, tempat di mana kita berhenti dari segala aktivitas kita stop di situ, kita berhenti di situ. Sudah bisa tahu itu namanya surga. Jadi Tuhan menyediakan surga bagi setiap orang, berhenti dari segala macam aktivitas. Jadi tempat perhentian itu masih tersedia. Allah menyediakan itu bagi kita. Bagi orang dalam perjanjian lama, mereka yang meninggal dalam perjanjian lama, bahkan orang-orang yang masih dalam perjanjian baru, tempat perhentian itu sudah tersedia. Kenapa? Karena Allah ingin supaya orang manusia bergaul bersama dengan Dia. Lihat pada waktu Dia menciptakan Adam dan Hawa. Dia menciptakan Adam dan Hawa dan Dia bergaul dengan Adam dan Hawa. Ngobrol bersama. Jadi saya membayangkan di Taman Firdaus ketika dosa belum ada. Allah berjalan-jalan bersama dengan Adam dan menamakan, Adam, ini ada binatang kakinya 4, bertanduk, bercabang, kamu kasih nama apa? Bergaul, karib, berjalan bersama-sama dengan Allah. Itu yang Allah mau terjadi kepada manusia. Bergaul bersama-sama dengan Allah. Tapi faktanya manusia memberontak. Mereka lebih suka dengan iblis. Lebih taat kepada iblis. Lebih suka dengar omongan iblis sehingga seluruh umat manusia jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga tempat perhentian itu terbatas. Tidak semua bisa masuk. Manusia yang berdosa tidak bisa masuk ke situ. Manusia yang berdosa tidak bisa masuk bergaul bersama-sama dengan Allah. Yang kudus dan yang berdosa tidak bisa bersatu. Tapi kita tahu sekarang bahwa Allah menyediakan segala macam sarana supaya manusia bisa mengenal dengan Dia. Supaya mengenal Tuhan dengan lebih baik. Dan manusia berusaha, aku ingin kembali kepada Tuhan. Aku ingin bergaul sama Tuhan. Aku ingin supaya aku diterima di tempat perhentian. Siapa yang tidak mau ke sana? Siapa yang tidak mau ke surga? Siapa yang tidak mau? Semua mau. Nah, kita anggap, saya tidak mau berapologet. Saya tergelitik untuk berapologet dengan mengatakan ada orang yang mengatakan surga tidak ada, neraka tidak ada. Ya coba aja kalau nggak percaya. Ya kan? Sama seperti ketika Billy Graham berbicara dengan seorang ateis mengatakan Tuhan tidak ada. Ateis mengatakan demikian. Terus Billy Graham, Tuhan ada. Untuk bicara dengan seorang apologet, untuk bicara dengan seorang yang mengandalkan pengetahuan, sulit sekali untuk mengatakan ini bukti Alkitab. Kita kan gak bisa ngomong, ini Alkitab mengatakan ini, bukti Allah itu ada. Dia gak mau percaya dengan ini. Lalu dia bilang, kamu capek-capek pergi ke gereja mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Bagaimana kalau Tuhan tidak ada? Kalau Tuhan tidak ada, kamu hilang, saya hilang. Jadi bagaimana kalau Tuhan ada?
Kamu hilang, saya tidak. Simple. Saudara kalau mau pergi ke suatu tempat dan kita tidak tahu di sana ada makanan atau tidak, saudara pasti siapin makanan, beneran? Nanti kalau ditanya, bagaimana kalau di sana ada restoran? Ya tetap aja kita bawa makanan. Tidak jadi masalah. Itu kalau berapologet. Tetapi kita sudah tahu bahwa Allah itu ada. Tuhan menciptakan neraka, Tuhan menciptakan surga. Tuhan menciptakan surga bagi orang-orang yang sudah kudus, sudah dibenarkan. Tuhan menciptakan neraka bukan untuk manusia sebenarnya. Neraka itu untuk setan. Neraka itu untuk iblis yang memberontak. Tapi manusia lebih condong mengikuti iblis, ya sudah dimasukkan ke sana. Nah, manusia mencoba bagaimana aku bisa kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan memilih bangsa Israel sebagai prototipe, sebagai alat. Bagaimana Tuhan menyampaikan keselamatan itu kepada bangsa-bangsa lain. Dan dia mengatakan kepada bangsa Israel, keluarlah dari Mesir. Dan mereka mengenal Tuhan di situ. Mereka mengenal. Musa masuk ke Mesir, bercerita kepada bangsa Israel, Tuhan sudah mengutus aku. Yahweh, Yehova, akulah aku, mengutus aku kepadamu untuk dapat membawa engkau keluar dari Mesir. Mereka beribadah. Sejak saat itu mereka menjadi bangsa yang istimewa. Dan mereka mencoba untuk bergaul dengan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan ajarkan di dalam firman Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan. Nah, inilah yang menjadi perhatian penulis Ibrani. Lihat loh, bangsa itu keluar dari Mesir. Apa yang mereka terjadi pada mereka? 10 tulah di Mesir. Mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Ketika mereka terdesak, di depan ada laut, di belakang ada tentara Firaun. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Laut itu terbelah jadi 2. Dan mereka menyeberang. Ketika mereka menyeberang, Tuhan menuntun dengan tiang api dan tiang awan. Mereka melihat sendiri tiang itu. Apa kurangnya? Ketika mereka lapar, mereka tidak pernah menanam. Di padang gurun itu selama 40 tahun tidak pernah nanam, tapi mereka tidak pernah lapar. Karena begitu bangun pagi ada roti yang tersedia. Enak kan? Luar biasa. Tapi mereka tidak masuk tanah Kanaan. Menyedihkan. Mereka punya pengalaman bersama-sama dengan Tuhan, tapi mereka tidak masuk tanah Kanaan. Inilah yang menjadi perhatian penulis Ibrani. Sehingga dalam Pasal 4 ayat 1 dia berkata, waspadalah kita, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu. Perhatikan, dia berbicara kepada orang-orang yang notabene Kristen. Walaupun mereka beragama Ibrani, mereka orang Ibrani yang notabene Kristen. Dia bilang waspadalah. Sekalipun ada tempat perhentian, itu sorga. Tapi di antara kamu mungkin ada yang tidak akan masuk ke sana. Bisa terjadi? Bisa terjadi. Ribuan orang Kristen, jutaan orang Kristen pada hari Minggu ini pergi ke gereja. Tapi belum tentu semua masuk ke surga. Why? Pertanyaannya, kok bisa seperti itu? Karena kalau kita lihat di sini, coba perhatikan ayat 2 dan ayat yang ke-6. Ayat 2 mengatakan, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Kepada kita juga, kita semua, diberikan kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama dengan iman. Oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi gini. Berita kesukaan bahwa ada tempat perhentian kepada bangsa Israel pada waktu itu. Ada kabar suka loh. Ada tempat perhentian yang Allah sediakan bagi kamu di tanah Kanaan. Mereka dengar itu.
Tapi ketika mereka mau masuk tanah Kanaan, wah itu negeri berat. Nggak mungkin kami bisa masuk. Mereka tidak percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Ketika mereka mengirim 12 pengintai, hanya Joshua dan Kaleb yang mengatakan kita bisa masuk ke situ. Karena Tuhan menyediakan. Oh enggak mungkin. Enggak mungkin. Tidak mungkin kami bisa masuk. Orangnya besar-besar. Enggak mungkin kami bisa masuk ke sana. Lalu Tuhan menghukum mereka dengan mati semua di padang gurun. Sama dengan orang-orang Kristen pada masa kini. Karena tiap minggu mereka datang ke gereja. Mereka mendengar berita firman Tuhan. Mendengar khotbah. Mereka membaca Alkitab. Kesempatan bagi mereka untuk mengenal Tuhan lebih dalam besar sekali. Tapi lihat, perhatikan ayat yang kedua itu. Firman itu tidak tumbuh. Karena mereka hanya mencari pengalaman-pengalaman keagamaan saja. Tidak mencari hubungan pribadi dengan Tuhan. Datang ke gereja karena aku mau supaya aku menampakkan diriku sebagai orang Kristen. Cuma itu saja. Hubunganmu dengan Tuhan, itu urusan belakang. Itulah sebabnya banyak orang Kristen yang pergi ke gereja, tapi dosanya minta ampun lebih bejat daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Apakah mereka akan terima di surga? Labelnya Kristen, hatinya bukan. Kita mau bicara soal apa? Jadi ini peringatan kepada kita, kepada orang-orang Ibrani. Jangan sampai mereka, ini kan orang Ibrani, orang Yahudi, diberitakan oleh penulis Ibrani, kamu, lihat ya, bangsa kamu, nenek moyang kamu seperti itu. Jangan sampai kamu terikat dengan keagamaanmu, sehingga kamu melupakan hubunganmu sama Tuhan. Semua itu cuma rutinitas saja. Rutinitas saja. Dan lihat ayat yang ke-6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk. Karena apa? Karena tidak taat. Tidak taat dengan firman Tuhan. Jadi itu kita lihat di sini, kalau sekalipun kita punya agama, agama itu tidak menolong kita masuk surga. Sekalipun saudara rajin dengan ritual keagamaan, itu tidak akan membawa saudara bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak mungkin. Keselamatan kita tahu hanya ada karena anugerah Tuhan semata. Tapi kita mencoba, aku mau ke gereja, aku mau lebih baik, aku mau lebih baik. Cuma itu usaha kita, tapi kita tidak pernah mau taat kepada si pemberi surga itu. Si pemberi tempat kita beristirahat itu, yaitu Tuhan sendiri. Kita tidak mau taat. Kita datang, yang penting aku dengar firman Tuhan yang menguatkan aku, terus aku pulang. Taat kepada Tuhan, itu urusan belakang. Tidak bertumbuh, itu urusan belakang. Yang penting aku ke gereja. Dan Tuhan bilang, hati-hati. Hati-hati. Waspada. Jangan sampai kamu ketinggalan. Nah, seperti saya kemukakan dari awal. Mungkin ada orang yang ingin sebanyak punya label saja. Label kekristenan. Tapi ada orang yang terbius oleh gereja yang cuma menawarkan pengalaman-pengalaman rohani, bukan pertumbuhan rohani. Lihat, pengalaman rohani. Ayo datang, kamu disembuhkan. Semua itu pengalaman rohani. Tapi tidak pernah mengajarkan kamu harus jadi murid Tuhan. Kamu harus bertumbuh, makin hari makin mengenal Tuhan. Lihatlah, ayo kita. Pengalaman kamu disembuhkan, itu udah cukuplah bukti bahwa kamu anak Tuhan. Kamu kaya, kamu mendapatkan banyak berkat, itu udah cukuplah bukti bahwa kamu sebagai anak yang pasti menjamin keselamatan kamu. No, Alkitab mengajarkan, hati-hati, kamu tidak bertumbuh dan kamu tidak taat.
itu tandanya kamu sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Kamu hanya ingin punya label agama saja. Punya label agama saja. Coba kita lihat saudara di dalam ya, saya terlalu cepat. Matius 23. Matius 23 ayat 27. Coba lihat ini. Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih nampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu, sebelah luarnya kamu tampak benar di mata orang, tapi sebelah dalamnya kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Saudara ingin membandingkan hidup keagamaan saudara dengan orang Farisi, saudara kalah. Saudara pasti kalah. Mereka baca Alkitab itu tiap hari. Saudara bolong-bolong kan? Jujur aja. Mereka puasa bisa 4-5 kali dalam seminggu. Saudara pernah puasa? Mereka ke bait Allah itu tiap-tiap hari. Saudara ke gereja tiap hari? Amin. Ya, kadang-kadang minggu malas ke gereja. Benar? Saudara kalah dengan mereka. Kalah. Tapi Yesus mengecam mereka. Celaka. Karena kamu tampak luarnya kelihatan beribadah. Tapi dalammu seperti kuburan. Lihat saudara, kita nggak bisa berpura-pura di hadapan manusia. Untuk mengatakan bahwa kita orang Kristen yang taat beribadah. Kita bisa mengatakan kita menyanyi dan kelihatannya begitu kusuk menyanyi. Tapi semua itu hanya emosi belaka, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Tidak ada hubungan sama Tuhan. Menyedihkan sekali, sangat menyedihkan sekali. Rasul Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 2, dia memberi kesaksian, dia bilang begini. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, yaitu orang Israel. Dia beri kesaksian tentang orang Israel. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Dan mereka celaka. Celaka. Dan ini yang diajarkan oleh penulis Ibrani. Jangan sampai sebenarnya kita orang Kristen, saudara, sudah dekat. Sudah dekat. Tapi tidak menanggapi panggilan Tuhan untuk percaya kepada Dia. Sudah dekat. Tapi kita cuma hanya menunjukkan, oke, aku orang Kristen. Tidak cukup saudara. Allah tidak menyelamatkan saudara melalui agama. Tidak. Allah menyelamatkan saudara melalui Yesus. Sehingga hubungan pribadi saudara dengan Yesus itu lebih diutamakan. Yesus tidak pernah mengatakan, kamu jadi orang Kristen maka kamu masuk surga. Enggak pernah cari di Alkitab, enggak ada seperti itu. Enggak ada. Yang ada, saudara percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau akan selamat. Cuma itu yang Tuhan mau. Lihat Matius pasal 7. Lihat Matius pasal 7. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi kan aneh kan? Tiap minggu ke gereja, bahkan saya termasuk pekerja gereja loh, kami mengusir setan loh. Setan tuh pergi loh. Saya jadi WL, saya jadi singer, saya berkhotbah, saya main musik, saya melayani.
Sampai kita mati lalu Tuhan, siapa kamu? Menyedihkan kan? Lalu bagaimana dengan kita yang kelihatannya agamis, saleh, rajin beribadah, tetapi tidak punya keselamatan. Saya sebulan ini bergumul tentang itu. Mungkin bukan salah kita. Mungkin bukan salah saudara. Tapi banyak sekali penyesat-penyesat di dunia ini membius kita dengan entertain di gereja. Saudara mengatakan musik yang bagus. Gereja ditawarkan dengan musik yang begitu luar biasa. Dan penyanyi-penyanyi yang suara bagus. Dan ketika menyanyi kita merasakan, wah hadirat Tuhan sungguh nyata. Padahal saudara tahu, itu bisa emosi saja. Ngerti maksud saya? Seperti saudara pergi nonton pelawak. Pada waktu menonton melawak, saudara akan tertawa. Pada saat itu, keluar, saudara nggak ketawa lagi. Seperti saudara nonton film. Ya, katanya ngeri-ngeri sedap itu ada nangisnya. Ya kan? Nonton, nangis. Filmnya habis nangis lagi nggak? Enggak. Apakah pada saat kita menyanyi, memuji Tuhan, lalu merasakan hadirat Tuhan, sungguh ada dalam hidup kita. Kita merasakan ini ada kuasa Tuhan dalam ruangan ini. Yang dapat mengalir dalam diri kita, dalam hati kita. Keluar dari situ ada nggak? Apakah Tuhan ada ketika nyanyian itu ada? Pikir. Seharusnya kuasa Tuhan itu berlaku dalam hidup kita 24 hours, 7 days a week. Tidak pernah berhenti. Sekalipun nyanyiannya mungkin tanpa ini. Mungkin kita menyanyi tanpa alat musik. Mungkin kita menyanyi tanpa ada emosi-emosi. Kita nyanyi lagu sederhana sekalipun. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Itu bedanya. Tidak dipengaruhi dengan keadaan di sekitar. Tapi yang ada di dalam diri kita mempengaruhi itu. Itu yang penting. Itu yang penting. Jadi agama tidak menyelamatkan. Tapi bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Nah, banyak orang berkilah. Saya percaya kok pada Yesus. Saya percaya pada Yesus. Kan tanda-tanda kita selamat, benar kan? Percaya pada Yesus, selamat. Yakobus bilang, iblis juga percaya pada Yesus. Percaya enggak? Nah, jadi pada waktu di Gerasa itu, Yesus baru mendarat di situ, lalu ada legion yang menguasai 2 orang di pekuburan itu, datang kepada Yesus. Lalu menyembah Yesus. Lihat dia, menyembah. Lihat Yesus menyembah. Orang-orang Yahudi gak percaya Yesus anak putusan dari Tuhan. Tapi legion menyembah Yesus. Untuk apa engkau datang ke sini saat kami belum tiba? Dia tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Dan dia tahu dia akan dihukum. Dan bilang, saatnya belum tiba, kami belum saatnya dihukum. Dia tahu itu Yesus. Dan dipercaya Yesus. Dan mengatakan, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Aku tahu siapa engkau Mesias itu. Aku tahu siapa engkau Allah sendiri. Iblis ketika keluar dari orang itu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi dia tidak bisa masuk neraka, tidak bisa masuk surga. Tidak bisa. Lalu, saya percaya Yesus Pak. Iya, saudara percaya Yesus. Sama seperti bangsa Israel ketika dia keluar dari Kanaan, dari Mesir menuju tanah Kanaan di padang gurun itu. Mereka menyembah Tuhan. Mereka percaya kepada Yahweh.
Mereka membuat kemah. Mereka membuat semua tempat tabut perjanjian untuk dapat menyembah Tuhan. Mereka percaya kepada Allah. Tapi celakanya mereka tidak taat kepada. Itu sebagai bukti kalau saudara sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Jadi saya bayangkan ada orang bangsa Israel ketika mereka mau masuk tanah Kanaan. Lalu ada 12 spies ke sana, pengintai masuk ke sana. Dan Tuhan membiarkan mereka melihat orang-orang Kanaan yang begitu luar biasa. Aku akan memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Lalu Tuhan membiarkan mereka melihat orang-orang yang begitu besar. Dan mereka pulang. Apakah tetap percaya bahwa negeri itu akan diberikan kepada mereka? Tuhan. Bagi kita. Lihat bagi kita. Lihat, saudara mengatakan, saya percaya kepada Yesus. Tapi saudara lihat ayat 2 dan ayat 6. Jelas sekali tanda orang yang percaya kepada Yesus. Pertama, mereka mendengar berita kesukaan itu, tapi mereka tidak bertumbuh. Tidak tumbuh. Yang dicari cuma inginanku sendiri, bukan keinginan Tuhan. Kalau aku datang ke gereja, aku dipuaskan atau tidak. Itu yang dipikirkan. Benar kan? Aku pulang, aku dipuaskan atau tidak. Mestinya kita datang beribadah kepada Tuhan. Pada saat kita beribadah kepada Tuhan, yang kita cari, Tuhan dipuaskan atau tidak. Mereka mencari kepuasan. Enggak bertumbuh sama sekali. Firman Tuhan didengar tiap-tiap minggu, tapi tidak pernah bertumbuh. Itu tandanya. Kemudian ayat yang ke-6, mereka tidak hidup di dalam ketaatan. Begini saudara, ini mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Orang datang ke gereja, mengatakan dia percaya kepada Yesus. Dan cukuplah itu untuk dapat. Saya tidak mengatakan saudara harus melakukan sesuatu supaya saudara selamat. No. Tidak. Keselamatan hanya anugerah dari Tuhan semata. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus sendiri. Bukan karena perbuatan kita. Saya tidak mengatakan kalau saudara mesti percaya kepada Yesus, kemudian saudara melakukan ini, maka saudara akan selamat. No. Saya tidak mengatakan demikian. Tetapi mestinya ada buah keselamatan itu dalam diri kita. Nggak mungkin tidak muncul. Tidak mungkin tidak muncul. Kami pergi ke nursery, ke tempat pembibitan dan pengen cari lengkeng. Pengen cari bibit lengkeng. Dan kami masuk, saya dan istri saya masuk, lihat cari bibit lengkeng. Istri saya bilang, ini lengkeng. Saya tidak tahu daun lengkeng itu seperti apa. Tapi dia bilang, ini lengkeng. Dan tanya kepada penjual, benar ini lengkeng. Saya tidak percaya itu lengkeng. Yang saya pengen tahu, Pak, ada nggak lengkeng yang sudah berbuah? Jadi dia tunjukkan lengkeng yang sudah berbuah, walaupun masih kecil. Dan ada buah lengkengnya. Ini pasti lengkeng, karena ada buahnya. Kalau saudara percaya kepada Yesus Kristus, pasti ada buahnya. Tidak mungkin saudara nanam biji lengkeng, muncul buah pisang. Itu impossible. Begitu saudara percaya kepada Yesus, pasti ada buah-buah keselamatan yang muncul. Tidak mungkin tidak muncul. Makanya ketika penulis Ibrani mengatakan ada buah yang tidak muncul di dalam diri mereka. Yaitu mereka tidak bertumbuh dan mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Coba kita pikir saudara kehidupan kita sekarang. Pikir, sekian lama saudara ingin menjadi orang Kristen, tertarik dengan kekristenan. Tapi apakah saudara hanya tertarik dari kulit luarnya sendiri? Atau tertarik kepada Tuhannya?
Bukan Yesusnya. Bukan agamanya. Bukan gerejanya. Bertumbuhnya seperti apa. Saudara baca Alkitab tiap-tiap hari. Saya baca Pak Alkitab. Kejadian sampai Wahyu 1 tahun saya 6 kali bolak-balik baca Alkitab. Bukan banyaknya baca Alkitab. Bukan. Tapi seberapa banyaknya Alkitab itu mempengaruhi pikiran dan kehidupan saudara. Ribuan kali saudara membaca Alkitab. Tapi sama sekali tidak mempengaruhi hidupmu. Tidak mengubah hidupmu. Percuma itu semua. Ribuan kali saudara mendengar firman Tuhan di khotbah ibadah. Itu sama sekali tidak membuat hidupmu berubah. Percuma. Percuma. Makanya penulis Ibrani mengatakan, hari perhentian itu masih tersedia bagi kita. Kamu sudah mendengar firman Tuhan. Tapi apakah engkau menanggapi firman Tuhan itu dengan benar? Atau hanya rutinitas saja? Jangan sampai aku tidak beribadah. Itu saja. Kita pikirkan kekristenan kita. Kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Saya mengajak saudara untuk mengambil keputusan saat ini. Kalau saudara menjadi pemain luar saja dan mengatakan, cukup bagiku untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara hanya pada tatanan lahiriah saja. Bukan kepada batinia. Bukan di dalam. Hanya penampakan luar saja. Tidak mungkin seorang yang percaya kepada Kristus tidak mau melayani. That's impossible. Impossible. Seorang yang percaya kepada Yesus pasti ingin melakukan, aku ingin melakukan sesuatu yang lebih buat Tuhan. Sekian lama aku mengikuti Tuhan dan aku melayani Tuhan. Aku belum melakukan apa-apa, mestinya berpikir seperti itu. Atau aku sudah melakukan segala-galanya buat Tuhan. Gak ada lagi, cukup sudah. Tidak akan pernah saudara kita bisa membalas kasih Tuhan. Ngerti? Saya harap saudara mengerti ini. Saya mengerti. Tidak pernah datang ke gereja hanya untuk beribadah. Do something for your Savior. Kalau memang saudara sungguh-sungguh mengasihi. Jangan sampai kita tertinggal. Sampai nanti Tuhan mengatakan kepada kita, baik sekali perbuatanmu. Seperti Matius pasal 7. Kapan Tuhan kami bernubuat demi namamu? Kami hanya melakukan sesuatu saja. Kapan kami menyembuhkan orang demi namamu? Kapan kami memberi pakaian kepada orang lain? Kami hanya melakukan apa yang pantas kami lakukan. Oh, kamu melakukan itu untuk manusia. Tapi sebenarnya kamu melakukan untuk aku kenal kamu. Kok ayo masuk. Ayo masuk ke tempat perhentian selama. Mari kita berdoa. Buat keputusan saudara, apakah selama ini saudara menganggap kekristenan hanya entertain saja? Buat keputusan. Kalau selama ini saudara bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi tidak ada pertumbuhan rohani, tidak semakin mirip dengan Tuhan. Saudara berusaha untuk semakin mirip dengan Dia. Semakin bertumbuh. Dan saudara tidak punya teman. Saudara bisa bicara kepada saya setelah ibadah ini. Saya selalu terbuka. Kalau saudara mau berbicara. Dan ngomong mengenai pertumbuhan saudara. Mengenal Tuhan lebih dalam. Buat keputusan, berdoa. Coba introspeksi kekristenan.
Tuhan, selama ini mungkin kami terbelenggu oleh pikiran kami sendiri. Kami sebenarnya mencari identitas, bukan mencari relasi dengan. Saatnya kami bertobat Tuhan. Kami ingin kembali kepadamu dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Ampunilah kami, supaya ada pertumbuhan rohani dalam hidup kami, supaya ada ketaatan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Berkatilah kami. Dengarlah pertobatan kami, Tuhan. Tolonglah kami. Berdoa saudara, nyatakan keputusanmu kepada Tuhan. Dia mendengar komitmen saudara. Terima kasih Bapak. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Lagu ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Nyatakan lagu ini sebagai komitmen saudara kepada Tuhan. Menyatakan dialah kebenaran, bukan agama. Tuhan sendiri yang menyatakan kebenaran itu. Komitmen Tuhan, kalau aku hidup, aku hanya hidup buat Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauh
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Silakan duduk saudara. Saya masih tetap menawarkan kalau saudara mau bicara dengan saya sebagai hamba Tuhan, ada ruang bagi saudara, ada waktu, tinggal buat janji saja. Ada nomor kontak saya yang bisa saudara hubungi. Juga ada kontak sekretariat gereja yang bisa saudara hubungi. Dan kita bisa janjian mengatur waktu untuk bertemu. Supaya kita lebih bertumbuh bersama-sama lah ya. Kita bertumbuh bersama-sama. Kita akan memberikan persembahan. Silakan siapkan persembahan saudara. Petugas persembahan untuk maju ke depan. Kita akan mendoakan persembahan ini. Kita tahu bahwa Tuhan kita kaya. Tapi persembahan ini sebagai wujud kasih kita, penyerahan kita, bukti pengabdian kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa, pegang persembahan saudara, dan kita doakan supaya Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami bisa memberi saat ini Tuhan, ini semua karena berkat Tuhan. Engkau yang memberikan berkat-berkat itu kepada kami. Dan sepatutnya lah kami memberikan kembali kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, hidup kami terus diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan hanya uang kami, tapi tubuh nyawa kami. Kami serahkan hidup kami menjadi persembahan yang kudus, harum dan berkenan kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami, nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan bagi kami, nasihat, teguran yang Tuhan nyatakan kepada kami. Bapa, kami ingin mengenal Tuhan lebih dalam. Kami ingin tiap-tiap hari kami serupa dengan Engkau. Karena itu tuntunlah langkah kami tiap-tiap hari. Ketika kami bekerja, beraktivitas, sekolah, belajar, dan apapun itu. Sertailah kami dan ingatkan kami akan firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Tuhan hiburkan mereka. Tuhan beri kekuatan kepada mereka. Bapa, terima kasih. Biar Tuhan memberkati jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa. Berkatnya selalu ada bersama dengan engkau senantiasa. Pulanglah dengan penyertaan yang senantiasa hadir dalam Yesus Kristus. Kasih-Nya, penyertaannya selalu ada dalam hidupmu. Pulanglah dengan kehadiran Roh Kudus yang selalu menguatkan, menghibur, dan memberikan dorongan kepada engkau untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, penyertaan dalam Yesus Kristus, penghiburan dari Roh yang Kudus, beserta dengan saudara, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kita mau pulang bawa terang, bawa firman Tuhan. Biarlah hidup kita semakin benar. Kini ku mau hidup bagimu, membawa terang-Mu dalam hidupku.
Tuhan atasku. Ibadah kita telah selesai, silakan bersaat terus sejenak dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.